Putar lagi. Oke, aman ya Kak Aryo. Oke, semuanya selamat datang di sesi kedua copywriting. Kita hari ini mau praktek ya, Kak ya. Betul, betul banget. Oke, langsung aku buka aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Semoga teman-teman sehat-sehat aja ya. Mungkin teman-teman yang habis ngerantau ini kan habis ketemu keluarganya ini pasti lagi senang-senangnya gitu ya. Liburan kemarin pada kemana nih teman-teman? Ada yang mudik kah atau mudiknya jauh-jauh? Adakah yang mudik ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Sabangnya Indonesia atau ke Merauke-nya Indonesia gitu ada nggak? Kebetulan tadi aku juga ngobrol sama Kak Aryo. Kak Aryo juga di Jakarta aja ya Kak. Kebetulan aku juga nggak mudik di tahun ini. Diem di rumah doang. Oh ternyata banyak ya yang diem di rumah doang kayak aku ini gitu. Karena ini masih momen Lebaran juga ya teman-teman, aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua itu masih diberikan kesempatan lah istilahnya untuk menjalankan ibadah puasa dan menikmati momen Idul Fitri di tahun-tahun berikutnya gitu. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah 2 minggu nggak berjumpa. Kita itu ketemu virtual kayak gini itu terakhir di tanggal 2 April. Itu pertemuan copywriting pertama ya. Gimana nih teman-teman otaknya udah fresh kan ya, udah fresh kembali gitu. Udah plong dan sekarang waktunya kita belajar lagi. Waktunya kita gali ilmu lagi dan kita perbanyak skill-skill dasar kita gitu. Udah pada kenyang makan opor, udah pada kenyang makan rendang belum? Sekarang kita udah beralih makanan lagi ya teman-teman. Udah makanan-makanan yang kayak akan serat, kayak akan protein gitu. Jangan lupa juga teman-teman ini siapin bukunya, siapin alat tulisnya, terus siapin dirinya teman-teman juga buat ngejar materi pada malam hari ini. Masih pada belum ngantuk kan ya ini? Masih lah, Belum. masih pada seger lah, pasti masih jam 8. Kalau udah ngantuk kayak anak papa mama banget gitu ya. Masih pada aman kan ya energinya, tenaganya juga masih pada aman kan ya. Yang tadi capek kerja, yang tadi capek kuliah, atau yang udah masuk sekolah gitu. Oh iya teman-teman, aku mau menyampaikan kalau kelas copywriting pada malam hari ini kan kelas copywriting yang kedua. Dan kebetulan kita ada 4 kelas, itu yang 2 copywriting, yang duanya content writing. Nah ini pertemuan terakhir yang materinya copywriting. Nah nanti teman-teman di pertemuan ini itu kayak dikasih semacam eh, study case, semacam PR gitu yang bakal teman-teman kerjain nanti gitu. Nanti teman-teman mengumpulkan pekerjaannya teman-teman itu di dalam link from absen yang hari ini bakal dibagiin gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya nggak ngerjain study case itu, teman-teman itu nggak bisa submit absennya teman-teman. Nah, padahal ketika teman-teman untuk dapat syarat teman-teman untuk dapat sertifikat itu teman-teman harus 4 kali absen apa namanya untuk ikut di kelas ini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ngerjain dan terus nggak absen gitu. Karena nanti teman-teman nggak dapat apa namanya nggak dapat sertifikat. Karena kan sayang banget ya teman-teman kalau nggak dapat sertifikat, udah ikut kelas malam-malam, udah capek-capek. Buat yang teman-teman dari pagi sampai siang beraktivitas terus ikut kelas ini tapi nggak apa namanya nggak dapat sertifikat itu kan kayak sayang banget ya teman-teman. Padahal sertifikatnya kan itu bisa ditaruh ditaruh di LinkedIn-nya teman-teman atau di mana gitu. Oke, aku langsung share screen aja ya. Nah,
Udah muncul teman-teman? Nah, sudah Kak. Oke, bentar. Oke, sebelum masuk ke materinya nih teman-teman. Karena kita kan udah 2 minggu nggak ketemu nih, mungkin teman-teman bisa agak-agak lupa gitu ya sama aku. Aku nih siapa sih? Kemarin tuh mentornya namanya siapa sih gitu. Jadi sekarang aku mau kenalan lagi. Aku mau mengenalkan diriku lagi ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman lupa. Kenalin teman-teman, nama aku Santi Dwi Rahmawati. Teman-teman bisa panggil aku Santi, bisa panggil aku Kak Santi, bisa panggil aku Mbak Santi. Karena kita ini kayaknya pada seumuran ya teman-teman. Bahkan tadi aku melihat Kak Fatma itu malah umurnya lebih tua daripada aku, di atasku gitu. Aku ini seorang sosial media spesialis dan juga copywriter. Sebenarnya aku ini belum terlalu senior ya teman-teman. Aku bukan yang emang copywriter senior banget gitu, bukan. Di sini aku juga masih belajar, masih menggali banyak ilmu sama kayak teman-teman semua di sini yang masih belajar. Kita tuh intinya masih setara ya teman-teman. Tapi nanti kita bisa saling tukar pengalaman atau bisa saling transfer ilmu gitu. Duh, kenapa ini slide-nya nggak bisa ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi yang malam hari ini, kira-kira teman-teman ingat nggak sih kemarin itu kita bahas apa? Dengan pertemuan kita yang kurang lebih hampir 1 jam kemarin itu kita bahas apa sih tentang copywriting gitu. Kemarin tuh copywriting tuh apa sih gitu. Teman-teman bisa jawab nih di kolom chatnya teman-teman. Copywriting kemarin tuh apa sih gitu. Aku berpikiran positif aja ya ke teman-teman. Teman-teman pasti nyatet semua karena aku yakin teman-teman yang hadir di sini tuh teman-teman yang mau belajar, teman-teman yang ingin dapat banyak ilmu tentang copywriting. Coba bisa tulis untuk memperkenalkan produk atau brand Kak. Iya, itu benar banget. Brand copywriting Kak. Ya, itu merupakan jenisnya ya teman-teman. Marketing copywriting, brand copywriting itu juga jenisnya. Sebuah kalimat yang tujuannya mempromosikan produk. Benar banget. Tulisan atau kegiatan untuk mengajak target audiens. Nah, ini juga benar. Intinya, copywriting itu kemarin adalah salah satu bentuk tulisan yang persuasif yang memang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan suatu action atau tindakan. Nah, actionnya tuh berupa apa kemarin? Berupa misalnya kayak membeli, terus kemudian klik link, terus kemudian download, terus mendaftarkan email dan juga melakukan subscribe gitu. Itu pengertian si copywriting. Terus kemarin jenis-jenis copywriting itu ada apa aja? Kemarin aku udah bahas 5 jenis copywriting. Coba teman-teman bisa sebutin. Tadi udah ada copywriting yang disebut Kak Rifa. Terus kemudian ada marketing copywriting juga. Terus masih ada 3 lagi nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa? Nah, bener banget. Brand, marketing, PR, teknikal, dan juga SEO. Kita bahas sedikit ya, biar teman-teman nggak lupa gitu. Jenis-jenisnya itu ada 5. Yang pertama ada brand copywriting. Kemarin brand copywriting itu apa sih gitu. Jadi brand copywriting itu fokusnya untuk menyampaikan identitas si brand itu gitu. Mereka tujuannya biar apa? Tujuannya itu biar viral, terus habis itu biar rame. Terus mereka itu menunjukkan bahwa bahwa brand ini tuh ada loh, produk ini tuh ada loh dan mempunyai apa namanya? Keunikan dari kompetitor lain. Itu namanya brand copywriting. Terus kemudian marketing copywriting. Kalau brand copywriting tadi kan itu menciptakan awareness-nya aja ya teman-teman, yang nanti mereka itu akan mendapatkan engagement-nya dari si audiens. Tapi kalau marketing copywriting ini itu fokusnya kepada penjualan, kepada sales-nya. Dan biasanya marketing copywriting ini tuh
menggunakan kata-kata yang relate dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Misalnya kayak kemarin aku contohin salah satu marketing copywriting-nya kebab. Itu kan kayak kenyangnya nggak bikin dompet kosong gitu kan. Itu kan merupakan salah satu marketing copywriting yang memang uh, diminati oleh banyak masyarakat gitu. Siapa sih yang pengen kenyang tapi nggak pengen dompetnya tuh kosong? Siapa sih yang pengen makan kebab tapi tuh irit gitu? Itu merupakan salah satu marketing copywriting. Terus kemudian yang ketiga ada PR copywriting. PR copywriting ini digunakan untuk membangun hubungan baik kepada pelanggan. Nah, PR copywriting ini merupakan sebuah informasi yang itu memang penting banget dan itu juga masuk ke dalam sebuah klarifikasi suatu masalah. Misalnya kemarin aku contohin press release-nya dari Big Hit Entertainment. Itu kan di mana si Big Hit Entertainment itu ngeluarin press release kalau BTS tuh nggak jadi konser karena ada coronavirus dan lain-lain. Itu merupakan PR copywriting. Terus yang keempat ada technical copywriting. Nah, di sini di bagian teknikal ini teman-teman copywriter itu harus benar-benar paham sama apa yang mereka tulis atau brand yang mereka pegang. Di technical copywriting ini masuk ke dalam tulisan yang memang biasanya itu berupa langkah-langkah, terus tutorial pemakaian produk gitu-gitu. Itu merupakan technical copywriting. Terus yang terakhir itu ada SEO copywriting. Ini tuh nulis gimana sih caranya tulisan teman-teman itu muncul di paling atas mesin pencarian Google. Itu gimana sih caranya gitu. Nah, kemarin ada yang request nih, Kak bahas SEO lebih dalam dong gitu. Gimana sih caranya tulisan kita muncul di mesin telusur paling atas gitu. Ya nanti kita juga akan bahas SEO lebih dalam gitu teman-teman. Karena kemarin kita membahas SEO itu yang terlalu general ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih dalam. Terus yang terakhir, benar. Terus yang terakhir teman-teman ini. Kalau nulis copywriting di sosmed itu kemarin kayak gimana sih? Masih ingat nggak? Kemarin kita bahas media sosialnya apa aja teman-teman? Ada yang masih ingat nggak nih? Kayaknya udah pada lupa ya. TikTok, IG, sama LinkedIn, Kak. Oh iya, bener banget. Bener banget. TikTok, Kak Maria bener banget. Kak Noval juga kurang LinkedIn ya kalau Kak Noval. Iya, kemarin kita bahas Instagram, TikTok, sama LinkedIn gitu, teman-teman. Dan semua media sosial itu, dari ketiga media sosial itu, punya karakteristik yang memang berbeda-beda. That's why kita tuh nggak bisa menyamaratakan antara Instagram, antara TikTok, antara LinkedIn itu nggak bisa. Kemarin kita bahas kalau si Instagram itu memang orang-orang yang dominannya visual. Ya, jadi eh, kita membuat konten di Instagram yang memang itu sesimpel mungkin gitu. Terus kalau di TikTok itu kan orang-orangnya suka rame ya. Dan kalau kita membuat konten TikTok ya kita membuat konten TikTok yang seheboh mungkin gitu biar orang-orang TikTok juga interest dengan konten-konten kita. Terus yang terakhir ada konten LinkedIn. Konten LinkedIn ya memang kita harus pakai konten yang seprofesional mungkin gitu. Ibaratnya kalau lagi di TikTok kita lagi sama tongkrongan kita, tapi kalau lagi di LinkedIn itu kita lagi sama eh, orang-orang penting lah, bos kita ataupun dosen-dosen kita gitu. Lanjut, bahas apa sih kita malam ini gitu. Kita ada tiga pembahasan teman-teman, ada landing page, terus kemudian SEO copywriting, terus kemudian ada strategi menulis copywriting. Di bagian landing page dan juga SEO copywriting, kemarin ini ada yang request untuk bahas ini. Oke, kemudian aku cari materinya, aku kulik materinya, dan uh, siap banget untuk malam ini kita bahas gitu. Terus untuk strategi menulis copywriting sendiri, ini nanti kita juga bakal bahas formulanya, formula copywriting, yang mana nanti kita bisa jadikan sebagai bahan praktik. Terus nanti ada studi case juga yang teman-teman bisa kerjain gitu.
masuk ke landing page. Teman-teman udah pada tahu belum sih kalau landing page itu apa? Mungkin teman-teman udah pada lihat ya. Udah pernah ada yang lihat ya. Tapi mungkin secara teori teman-teman belum tahu sih apa apa sih landing page itu gitu. Atau ada yang udah tahu nih? Jadi, teman-teman, landing page itu adalah sebuah halaman khusus yang memang itu tuh dirancang untuk marketing gitu. Terus apa namanya? Ada dua landing page. Itu yang pertama tujuannya cuma untuk mengumpulkan data doang, sama yang satu lagi emang tujuannya untuk pemasaran atau untuk berjualan gitu. Landing page ini punya satu tujuan, teman-teman. Misalnya teman-teman lagi promosi kue kering, ya teman-teman tujuannya untuk jual kue kering doang gitu. Tapi kalau website ini secara keseluruhan teman-teman. Berbeda dengan landing page. Website ini didesain dari awal si perusahaan itu berdiri, dari awal perusahaan itu dibuat. Tapi kalau landing page itu dibuatnya secara kayak istilahnya secara buru-buru lah, secara cepat gitu, secara dadakan gitu. Itu bedanya website sama landing page. Kalau teman-teman belum ngerti, nanti aku bakal kasih contoh si website kayak gimana, si landing page itu kayak gimana gitu. Nah, ini contoh landing page ya teman-teman. Aku bisa buka websitenya bentar. Ini aku kasih contoh websitenya Digital Sakola. Teman-teman bisa lihat websitenya Digital Sakola, bentar. Nah, ini contoh website, teman-teman. Ini berbeda dengan landing page. Kalau website ini melihat secara keseluruhan, teman-teman, tentang brand teman-teman yang teman-teman jual gitu. Nanti di dalamnya ada kayak about us, contact us, itu website. Di sini juga ada pengenalan mentor-mentornya, terus ada beberapa paket yang bisa teman-teman beli, kelas yang teman-teman beli gitu di sini. Ini contoh websitenya Digital Sakola. Nanti bisa teman-teman diarahkan ke kontaknya mereka gitu. Tapi kalau landing page itu berbeda dengan website. Kalau landing page itu kayak gini, teman-teman. Nah, ini contoh si landing page. Fokusnya ke satu tujuan gitu. Kita buka satu ya. Kalau landing page, kita pilih yang read cookies saja coba. Nah, ini itu landing page teman-teman. Tujuannya buat apa ya? Ini tujuannya buat jual kue keringnya doang gitu. Nggak ada yang lain gitu. Jadi dia di sini cuma mengenalkan bahwa si Red Cookies ini punya kue kering kayak gini loh gitu. Kue kering yang berbeda-beda tapi jenisnya ya memang kue kering doang gitu. Ini ada testimoninya juga kalau di landing page, terus ada promonya juga gitu. Nah, nanti teman-teman di sini ada tombol CTA-nya. Nah, ini nanti teman-teman langsung diarahkan ke WhatsApp-nya mereka. Ada dua sebenarnya. Benar. Nah, order now juga ini nanti teman-teman bakal diarahkan ke WhatsApp-nya mereka. Kalau landing page itu nggak ada kayak about us, kayak pengenalan pengenalan si apa namanya read cookies-nya ini nggak ada. Jadi langsung ke produknya gitu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, oke, kita masuk ke anatomi si copywriting. Jadi teman-teman, dasarnya copywriting itu punya tiga anatomi. Yang pertama ada judul, yang kedua ada isi copywriting, dan yang ketiga ada CTA-nya atau call to action. Nah, tapi kalau di landing page, ini tuh berbeda dengan anatomi yang ada di copywriting. Kalau di landing page ini karena medianya
itu lebih panjang, jadi isinya si landing page itu biasanya tuh ada banyak. Nah, ini ada problem identify, terus kemudian offer, terus kemudian ada social proof gitu. Problem identify itu apa? Misal, teman-teman masukin sebuah masalah. Masalah biasanya ada di session 2. Masalahnya tuh gitu. Misalnya, apakah kamu punya masalah ini gitu-gitu. Kayak nanti bakal aku tunjukin apa namanya problem bagaimana masalah yang ada di landing page itu. Terus offer itu biasanya ada penawarannya. Apa sih yang ditawarkan di landing page ini gitu. Terus kemudian ada sosial bukti sosialnya. Nanti aku kasih contohin gimana sih bukti sosialnya itu. Terus kembali ke contohnya biar teman-teman agak paham landing page. Di sini aku juga kasih elemen-elemennya yang bisa teman-teman jadiin akan struktur si landing page itu. Ini agak kepotong ya. Aduh, maaf banget. Sinyalnya agak kurang, teman-teman. Di sini layarnya teman-teman kelihatan kalau kebagi dua kan ya? Kelihatan, Kak? Oke. Oke. Jadi elemen di landing page itu ada 8, teman-teman. Tapi nggak semua landing page itu semua ada elemennya. Jadi kayak ini misalnya video sales letter ini nggak selalu landing page itu ada ininya. Tapi kalau di bagian headline, subheadline ini memang harus ada. Kayak CTA ini tuh harus ada. Problem identify itu juga harus ada. Yuk kita bedah yang si landing page-nya read cookies kue kering ini. Di sini ada headline. Kalau si apa namanya read cookies kue kering ini pakai headline yang jenisnya itu apa namanya direct headline, teman-teman. Merupakan headline yang langsung to the point, kayak Read Cookies ini jual kue kering gitu. Jadi kan kayak kita tahu kalau Read Cookies ini emang di sini jualnya kue kering gitu. Tapi ada beberapa headline yang dia tuh pakai kalimat ajakan. Kayak misalnya, yuk cobain, terus habis itu baru ada gambar, terus habis itu baru ada produknya gitu. Itu beda-beda, tergantung teman-teman mau pakai headline yang mana, itu senyamannya teman-teman aja gitu. Terus ada subheadline di bawahnya headline, kemudian ada subheadline. Terus kemudian ada video sales letter. Ini biasanya ada video yang bergambar gitu loh teman-teman, mungkin sering lihat ya. Itu biasanya ada, tapi di sini nggak ada karena dia cuma pakai gambarnya doang. Terus habis itu ada CTA-nya. CTA-nya. Ini langsung diarahkan ke WhatsApp untuk pesan. Pesan si quick ring-nya itu. Nah, ini yang namanya problem identify, teman-teman. Butuh kue untuk hidangan Lebaran, tapi kan banyak ya teman-teman orang yang nggak bisa membuat kue Lebaran gitu. Jadi ya targetnya si mereka ini adalah orang-orang yang nggak bisa buat. Terus orang-orang yang susah banget ngikutin tutorial. Kan ada banyak ya teman-teman, termasuk aku sendiri. Aku sendiri itu tuh susah banget buat apa namanya buat kue-kue kayak gitu. Padahal aku udah ngikutin tutorialnya di YouTube. Padahal aku udah ngeliat di TikTok gitu. Aku tetap masih gagal kadang. Terus habis itu nggak pengen ribet juga. Mungkin ada ibu-ibu yang memang dia tuh wanita karir banget ya. Setiap harinya dihabiskan untuk bekerja. Jadi kayak nggak pengen ribet, beli aja gitu. Terus habis itu pengen eh, terima jadi. Itu juga masalah yang ada di masyarakat gitu. Terus kemudian, nah ini macam-macam pengenalannya. Kayak jual apa aja sih? Ternyata jual pastel, terus habis itu nastar.
dan kue-kue lebaran lainnya, kue-kue kering lainnya. Ini juga masuk ke problem identify ya, teman-teman. Terus habis itu, ini masuk ke offer, maaf, ini masuk masuk ke offer. Karena di sini dia nunjukin bahwa kalau membesarkan si produknya dia, kalau si Read Cookies kue kering ini nih, dia tuh tanpa bahan pengawet, terus kemudian tanpa pemanis buatan, terus dijaminlah nikmat gitu kalau misalnya makan ini gitu. Terus kemudian offernya ini ada testimoninya, teman-teman. Testimoni dari orang-orang yang bikin orang-orang tuh percaya bahwa oh, udah ada orang ya yang pernah nyoba ini dan rasanya enak gitu. Itu termasuk offernya. Terus scarcity itu ini teman-teman, penawaran promo spesial. Misalnya kalau ini promonya di bulan Ramadan gitu. Terus habis itu ada paket-paketnya dan isinya itu setiap paket berbeda-beda dengan harga yang berbeda-beda juga gitu. Ini masuk ke scarcity. Terus kemudian di sini nggak ada FAQ-nya, teman-teman. Tapi ini nggak apa-apa karena mereka nanti langsung diarahkan ke WhatsApp. Itu. Itu mengenai elemen-elemen di landing page. Aduh, benar. Oke, masuk ke share screen yang ini. Oke, teman-teman. Simpelnya landing page makanan itu kan kita tahu ya, teman-teman, kalau makanan itu khususnya ya untuk kue kering itu kan kita nggak perlu muter-muter kayak ngasih tahu kalau si makanan ini higienis, bersih dan lain-lain. Tapi lebih ke gambar visualnya, lebih menonjolkan apa sih yang menjadi keunikan si kue kering ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu muter-muter kalau untuk apa namanya membuat landing page si makanan ini gitu. Jadi langsung aja masukin headline-nya apa, sub headline-nya apa, terus CTA-nya jangan sampai lupa, terus problem identify-nya juga itu jangan sampai lupa gitu. Intinya teman-teman harus paham sama elemen-elemen di copywriting-nya landing page gitu. Yang mana elemen-elemen itu nanti memudahkan teman-teman juga buat nulis copywriting-nya si landing page ini gitu. Untuk materi landing page aman ya, teman-teman? Atau aku jelasinnya kecepatan ya? Tulis dong di kolom chat kalau aman. Aman, Kak. Oke. Aman, semoga juga yang lainnya aman ya, Kak Novel. Ya. Oke, aku langsung lanjut ke SEO copywriting. Aman, paham, Kak Dia. Oke. Aku langsung masuk ke SEO copywriting ya, teman-teman. Untuk pertemuan kemarin itu sebenarnya aku udah bahas SEO. Cuma itu terlalu general, terlalu dasar-dasarnya doang. Nah, di sini aku akan bahas agak banyak tentang si SEO copywriting itu gitu. Sebenarnya SEO itu apa sih gitu? SEO itu merupakan sebuah proses di mana teman-teman itu membuat konten yang teman-teman optimasi. Nah, konten yang dioptimasi tadi itu bakal narik si user itu membaca atau mengeklik konten yang teman-teman buat. Ketika teman-teman mengoptimasi kontennya teman-teman itu, si Google bisa memperlihatkan kontennya teman-teman itu ada dan juga muncul di paling atas. Misalnya ini, misalnya kita cari cara membuat headline yang menarik. Nah, ini apa namanya konten-konten kayak gini yang sudah kena optimasi si SEO-nya itu gitu. Ya, tujuannya buat apa sih SEO copywriting ini? Ya tujuannya buat apa namanya meningkatkan visibilitas situs webnya teman-teman sehingga punya pengunjung yang lebih banyak, punya punya traffic yang lebih banyak gitu. Terus selanjutnya
Kenapa sih kita harus pakai SEO gitu? Yang pertama, untuk menarik traffic atau orang-orang yang berkunjung ke kontennya teman-teman dengan budget yang minimal. Karena SEO itu organik ya teman-teman, jadi nggak mengeluarkan cost yang banyak gitu. Terus yang kedua, untuk meningkatkan rasa kepercayaan. Dengan apa? Ya dengan teman-teman membuat konten yang relevan dengan audiensnya. Misal nih, misal teman-teman ini buat konten tren baju di tahun 2024. Nah, kebetulan ini aku sebagai audiens yang lagi senang-senangnya fashion, yang lagi senang-senangnya belanja baju gitu. Nah, kemudian aku ini nyari di Google, baju apa sih yang lagi tren gitu kan. Terus akhirnya aku nemu eh, tren baju 2024 yang teman-teman tulis. Itu kan relevan ya teman-teman, itu kan sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Terus kemudian aku ngeliat ke websitenya teman-teman, oh ini bajunya bagus-bagus, oke ternyata ada tulisan kalau bahannya enak. Di situ aku dikasih kayak rekomendasi gitu, aku harus beli gitu. Itu kan bisa meningkatkan rasa kepercayaan aku ketika aku ngunjungin si websitenya teman-teman. Kalau website teman-teman itu muncul yang di paling atas gitu. Terus aku juga. Terus yang ketiga, kenapa harus SEO? Itu meyakinkan audiens untuk mengambil suatu tindakan atau action. Teman-teman jual baju nih, kemudian aku ke websitenya teman-teman. Terus teman-teman langsung ngarahin aku untuk segera pesan bajunya dengan teman-teman menyertakan kontaknya teman-teman di situ atau teman-teman mengarahkan ke marketplace-nya teman-teman. Nah, di situ kan kayak aku langsung ngambil tindakan di situ, kayak langsung istilahnya kayak langsung nurut sama apa yang teman-teman mau ketika apa namanya website teman-teman tuh sesuai sama yang aku cari gitu. Intinya gitu. Selanjutnya, langkah untuk membuat copywriting yang sukses. Gimana sih caranya gitu kan? Apa sih langkah-langkah biar copywriting kita itu sukses gitu? Maksudnya teman-teman pengen kan konten yang teman-teman buat itu kelihatan dan akhirnya banyak yang baca gitu. Langkah pertama, teman-teman harus mempertajam strateginya teman-teman. Sebelum teman-teman buat kontennya, teman-teman itu harus cek yang pertama, tipe teksnya teman-teman itu mau yang seperti apa? Apakah teman-teman itu mau buat yang kayak blogspot atau kayak landing page yang tadi aku udah jelasin atau apa? Di situ bisa teman-teman pikirin tipenya tuh mau kayak apa. Terus tujuan kontennya. Tujuan kontennya itu buat apa? Apa teksnya itu nanti mau teman-teman tulis secara informatif atau di dalamnya apa? Misalnya kayak nanti di dalam teks yang informatif itu teman-teman bakal tambahin gambar, terus bakal tambahin video atau apa yang bisa meningkatkan traffic si websitenya teman-teman. Terus teman-teman tentuin cara komunikasi yang tepat itu gimana di websitenya teman-teman. Ini dimulai dari teman-teman harus cari tahu target si audiensnya teman-teman. Targetnya teman-teman itu mau ke siapa? Setelah tahu, teman-teman itu mulai bangun komunikasinya itu mau kayak gimana gitu. Misal nih teman-teman jualan brand fashion yang targetnya itu anak remaja. Ya teman-teman di tulisan apa namanya di websitenya teman-teman yang bakal teman-teman tulis itu ya diselipkan kayak bahasa gaulnya mereka, terus bahasa tongkrongannya mereka, biar apa ya biar antara teman-teman dan audiensnya teman-teman itu kebangun komunikasinya kayak istilahnya lebih dekat gitu. Terus selanjutnya identifikasi keyword. Ini yang paling penting ya teman-teman. Keyword apa yang bakal teman-teman targetin di situ gitu. Misalnya tadi cara membuat headline yang menarik. Keywordnya kan cara membuat headline. Nah, teman-teman bisa lihat tuh biasanya ada aplikasi-aplikasi yang ngebantu teman-teman lihat ngedetek keyword itu. Nah, teman-teman bisa lihat search volume-nya. Ini bagus nggak sih? Search volume itu seberapa banyak eh, pencarian kata kunci Google-nya. Bisa aku kasih lihat sekarang aja ya. Benar.
teman-teman bisa buka website ini. Di sini, kalau mau teman-teman catat, ini websitenya ya teman-teman, ahrefs.com/keyword generator. Di sini teman-teman bisa cari keywordnya teman-teman. Misalnya teman-teman lagi buat konten copywriting. Terus teman-teman bisa ubah bahasanya di sini. Jadi Indonesia. Nah, teman-teman cari nih keywordnya. Ini gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses. Nah, ini keywordnya. Nah, search volume-nya segini. Teman-teman harus cari, teman-teman harus pakai apa namanya keyword yang memang search volume-nya itu gede di sini. Search volume-nya itu besar. Jadi dia search volume-nya besar. Ini otomatis banyak banget orang yang nyari kata kunci tersebut di pencarian Google-nya mereka gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini gitu. Ini aku kasih sedikit tadi tentang itu. Terus kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Masuk ke yang kedua, riset kompetitornya teman-teman. Lewat kontennya orang-orang lain. Sebenarnya mereka itu kayak ngelakuin apa sih gitu. Dengan target keywordnya teman-teman itu mereka itu buat kontennya gimana gitu. Bisa teman-teman lihat dari website-website lain, bisa teman-teman intip di situ. Misal teman-teman eh, apa namanya search di Google cara membuat headline yang menarik. Nah, teman-teman bisa lihat nih di urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga. Ini siapa sih gitu. Terus teman-teman bisa analisa, bisa cek satu-satu. Apa sih yang membuat beda, apa sih yang membuat sama di konten-kontennya mereka gitu. Misal di artikel A di nomor 1, ini bagus ya karena copywritingnya menarik, karena copywritingnya kreatif gitu. Tapi ketika teman-teman lihat di artikel yang kelima ke bawah, itu kayak kurang lengkap ya isinya. Karena misalnya cuma cara membuat headline yang menarik, sedangkan di website yang ke 1, 2, 3 itu dia jelasin 5 cara membuat headline yang keren gitu, yang lebih keren gitulah intinya. Itu kan teman-teman bisa lihat perbedaan dan juga kesamaannya. Yang mana nantinya teman-teman itu bisa menyimpulkan idenya teman-teman sendiri dan bisa diaplikasikan ke kontennya teman-teman gitu. Itu eh, kayak ngeriset kompetitornya teman-teman gitu. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai kopas karena Google ini pinter. Dia ini bakal ngedetek kalau kontennya teman-teman itu sama dan teman-teman nanti dianggap sebagai plagiarism gitu. Nah, misal teman-teman buat konten 5 cara membuat headline yang menarik, tapi artikel itu udah ada di Google. Itu kontennya teman-teman nggak bisa publish karena teman-teman dianggap copy paste gitu. Jadi teman-teman harus pakai metode ATM. Amati, tiru, kemudian dimodifikasi. Teman-teman lihat dulu, teman-teman pahami, lalu teman-teman tiru, dan kemudian teman-teman modifikasi, jangan sampai sama gitu. Teknik parafrase, kita pakai teknik parafrase. Terus kemudian menggunakan SEO guideline. Yang pertama ada title sama meta description. Untuk title dulu, kita bahas yang title. Nah, title ini teman-teman. Ini merupakan titel 15 ide konten TikTok, konten kreator wajib tahu. Terus belum tahu cara menentukan target audiens gitu. Ini merupakan titel ya teman-teman. Kalau meta description itu yang bawahnya. 4 cara menentukan target audiens gitu. Kalau kamu adalah konten kreator yang membuat konten untuk TikTok gitu, bla 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 gitu. Ini namanya meta description. Kita bahas yang titel. Titel ini nggak boleh lebih bukan nggak boleh ya, tapi sebaiknya itu nggak lebih dari 60 karakter. Biar apa teman-teman? Biar konten apa judul kontennya teman-teman itu nggak kepotong kayak gini. Ini kan kepotong, jadi orang harus ngeklik dulu baru tahu kalau isi judulnya teman-teman tuh kayak gini loh gitu. Tapi
Kalau ini kan teman-teman langsung tahu 15 ide konten TikTok. Oh, berarti ini isinya pasti 15 konten 15 ide konten TikTok. Ini kan belum tahu cara menentukan target audience. Ini isinya apa sih gitu. Itu kan harus buka dulu ya teman-teman. Gitu. Jadi lebih baik itu yang karakternya itu kurang dari 60, tidak lebih dari 60 karakter gitu. Terus jangan lupa ketika teman-teman itu bikin titel, itu titel yang memang relevan dengan isi kontennya teman-teman. Karena itu nanti bakal ngaruh ke ranking search engine-nya teman-teman gitu. Intinya gitu. Intinya harus sesuai dengan apa titel yang teman-teman tulis gitu. Terus kemudian masuk ke meta description. Itu yang letaknya di bawah titel ini. Meta description ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman, kayak titel. Yang pastinya dia konten keyword juga, yang bakal teman-teman targetin. Dan maksimum karakternya itu ada di 140 sampai 160 karakter. Terus eh, harus 1 sampai 2 line aja gitu kalau bisa. Dan kalau bisa itu kalimatnya itu kalimat ajakan kayak gini. Kalau ini kan kalimatnya langsung menjurus ke itu ya teman-teman, menjurus ke isi kontennya. Tapi kalau ini kan kayak kalimatnya kalimat ajakan gitu. Nah, kalau kalimat ajakan ini kayak si audiensnya itu kayak tahu gitu loh, kayak merasa diajak gitu loh buat apa namanya masuk ke kontennya teman-teman. Jadi kalau bisa pakai kalimat ajakan aja gitu. Terus masuk ke heading. Kalau heading ini format yang ada di artikel. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Teman-teman kalau nulis di Word juga kan pasti ada headingnya gini kan. Nah, eh ini nanti juga bisa disesuaikan dengan artikel yang teman-teman buat gitu. Misal teman-teman buat konten kayak tadi 15 ide konten TikTok yang menarik gitu kan. Itu harus heading 1 karena itu judul. Terus kemudian di heading 2 ada subtitlenya. Terus kemudian teman-teman pakai heading 3 dan seterusnya untuk konten-konten isinya gitu. Itu namanya heading gitu. Terus kalau bisa kontennya teman-teman itu list atau bernomor gitu teman-teman. Karena menurut survei artikel yang memiliki nomor atau list itu bisa meningkatkan traffic 2 kali lipat dan juga share 2 kali lipat gitu. Tapi nggak harus pakai list atau nomor ya teman-teman, harus disesuaikan dengan isi kontennya teman-teman. Kalau isi kontennya teman-teman itu emang harus paragraf ya udah paragraf aja jangan dipaksa pakai list gitu jangan dipaksa pakai nomor gitu. Terus selanjutnya di dalam kontennya teman-teman itu harus masukin actionable word kayak misalnya kalau pakai barang ini kamu makin kece banget gitu. Atau kamu kalau makan ini bisa nambah mood gitu. Itu kan jadi teman-teman pakai kata yang kayak buat orang tuh kayak, wah emang aku kalau pakai barang ini kece gitu. Emang aku kalau makan ini langsung mood gitu. Itu wedding ya teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman future snippet. Nah, ini teman-teman bisa pakai juga. Ini juga membantu ranking Google-nya teman-teman. Teman-teman bisa pakai metode kayak explain. Teman-teman harus jelasin apa namanya bla 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 adalah gitu. Itu juga bisa teman-teman pakai. Terus kalau apa itu misalnya apa itu SEO copywriting gitu. Terus bagaimana membuat konten SEO yang friendly itu gimana gitu. Itu teman-teman bisa masukin. Aduh, oke. Sebelum ke strategi teman-teman, bentar. Sebelum masuk ke double check, ding. Sebelum masuk ke double check kontennya teman-teman, teman-teman itu harus, ini aku lupa masukin, teman-teman itu harus tahu kepadatan keywordnya teman-teman. Maksudnya kepadatan keyword ini kayak gimana sih, Kak? Gitu. Kepadatan keyword itu kayak ketika teman-teman buka artikel, tapi artikelnya teman-teman tuh kayak banyak banget kata-kata yang diulang gitu. Itu kan kayak gemes ya teman-teman. Itu kan kayak kesannya maksa ya.
kalau bisa, teman-teman itu harus paham sama kepadatan keywordnya teman-teman. Teman-teman bisa pakai 2% kepadatan keyword dari total kata yang teman-teman buat. Misal nih, kontennya teman-teman word-nya itu ada 1000. Jadi teman-teman ambil 2%-nya untuk nulis, teman-teman pakai 2% nulis si keywordnya itu, gitu. Jadi dalam apa namanya kata yang 1000 itu teman-teman pakai 20 kali keywordnya gitu. Itu yang namanya kepadatan keyword. Jadi tulisan teman-teman itu nggak keulang-ulang terus gitu loh, yang nggak bikin si apa namanya si pembaca tuh kayak ini nih apa sih gitu. Kayak bikin bingung kan kan. Jadi jangan sampai ngulang kata-kata. Dan kalaupun ngulang, itu penempatannya itu disebar, teman-teman. Jangan diletakkan di satu paragraf gitu. Biasanya ditaruh di paragraf 1, di kalimat paling atas, atau nanti ada lagi di paragraf 2, kemudian di tengah atau di bawah gitu-gitu. Yang penting kalimatnya teman-teman itu enak dibaca, terus tulisannya teman-teman itu bisa kelihatan lebih natural gitu. Terus yang selanjutnya, ini penting juga ya teman-teman, double check konten sebelum kontennya teman-teman itu publish. Teman-teman bisa cek lagi tipunya ada enggak. Terus habis itu karena teman-teman misalnya terinspirasi dari konten-konten lain gitu kan. Misal nih teman-teman disuruh buat konten yang tentang nutrisi, misalnya tentang nutrisi. Tapi teman-teman ini kurang paham sama nutrisi gitu. Yang akhirnya teman-teman itu cari referensi di tempat lain gitu kan. Nah, di situ teman-teman harus cek ulang apakah yang teman-teman cari tadi itu tuh kena plagiarisme atau tidak gitu. Nah, di situ teman-teman bisa ngecek pakai tools atau apapun yang lainnya lah. Nanti teman-teman bisa copy kata-katanya, terus kemudian teman-teman bisa salin ke aplikasinya, dan itu kan biasanya kedetek ya, teman-teman plagiarismenya itu berapa persen. Gitu, nanti itu bisa diperhatiin lagi. Dan kalau bisa, teman-teman itu nggak cuma double check, karena kalau double check itu kemungkinan masih ada kayak keselip-keselipnya. Kalau bisa, teman-teman itu triple check, biar itu lebih mantap lagi gitu. Kayak dibaca berulang-ulang ya teman-teman, ini tuh udah pas atau belum gitu. Kalau misal teman-teman harus memposisikan diri sebagai audiens juga gitu. Kalau misalnya aku sebagai audiens itu kira-kira bakal interest dan langsung melakukan action nggak ya gitu. Selalu dicek berulang-ulang gitu. Intinya gitu kalau membuat SEO copywriting. Oke, sebelum masuk ke strategi copywriting nih, strategi menulis copywriting untuk SEO sendiri udah paham belum? Kalau dari teman-teman, jangan ditinggal tidur ya teman-teman. Ini masih jam berapa? Masih belum ada jam 9 kok. Sepertinya masih aman. Masih bingung yang keyword aja sih. Sebenarnya teman-teman harus nentuin ya. Kayak teman-teman tuh mau buat konten apa. Terus kemudian teman-teman cari kata-kata yang memang kayak misalnya teman-teman mau membuat konten tips membuat copywriting yang menarik gitu ya. Teman-teman harus cari keywordnya kayak copywriting tadi gitu. Teman-teman harus lihat apa aja yang memang di situ paling atas gitu. Yang memang di situ menjadi search volume-nya mereka. Search volume-nya di Google gitu maksudnya. Maksudnya kalau dari Kak Rifa sendiri bingungnya itu bingung bingung nyari keywordnya atau bingung saat buat kontennya? Bingung konten. Ya berarti harus Kak Rifa harus Kak Hasna bingung kontennya. Berarti harus nemuin topik yang tepat dulu ya buat konten untuk membuat kontennya. Terus baru nyari keywordnya gitu. Tapi emang teman-teman buat konten itu susah ya. Buat konten itu harus kayak mikir berkali-kali kok. Nggak cuma teman-teman aja yang bingung. Aku juga masih bingung kadang kalau membuat konten, apalagi kalau apa namanya ngeksekusi konten sendiri itu bingung. Oke.
Selain Kak Rifa sama Kak Hasna, kayaknya yang lain ini ya, aman ya. Oke, kalau aman, kalau aman aku langsung ke strategi menulis copywriting. Are you ready? Harus ready ya. Kita masuk ke jurus pertama. Ini bukan jurus menghilang ya, teman-teman. Biasanya siapa nih yang pakai jurus menghilang? Biasanya cowok-cowok nggak sih yang pakai jurus menghilang kayak gini? Biasanya cowok-cowok yang ngasih harapan ke cewek-cewek, terus habis itu ketika cewek-ceweknya udah berharap nih sama si cowok-cowoknya, tapi si cowoknya malah menghilang gitu aja ya. Aku, Kak Maria sering di ghosting nggak sih? Oh sering, mereka sering nge-ghosting. Pengalaman pribadi ya. Iya, pengalaman pribadi. Betul banget. Setuju. Iya, bener-bener. Jangan sampai kayak gitu ya, yang cowok-cowok ya. Harus berubah ya, gitu. Terus eh, kita langsung aja lah ke apa namanya ke materinya biar cepet, biar nanti teman-teman bisa langsung istirahat karena ini udah malam ya. Oke, strategi menulis copywriting itu ada dua jurusnya. Nah ini masuk ke jurus yang pertama ya teman-teman. Tentuin dulu targetnya teman-teman, target iklannya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak bisa menyenangkan semua orang ketika nulis gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Misalnya nih, teman-teman punya produk nih. Nah, teman-teman tentuin produknya tersebut. Spesifikasi jualnya itu mau ke siapa sih gitu. Misal tadi aku udah sebutin, misal di sini ada anak remaja dan juga ibu-ibu yang punya bayi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya produk yang memang itu tujuannya untuk anak remaja, ya teman-teman harus pakai copywriting yang memang sesuai dengan si anak remaja ini gitu. Misal tadi aku udah nyebutin kan kalau misalnya teman-teman jualan produk anak remaja, ya teman-teman tulisannya itu harus sesuai sama mereka. Kayak misalnya bahasa gaulnya mereka, terus bahasa tongkrongannya mereka, yang bikin mereka itu lebih dekat dengan produknya teman-teman. Kayak istilahnya tuh bestian gitu ke tulisannya teman-teman gitu. Terus masuk ke selanjutnya. Goals apa sih sebenarnya yang pengen dicapai itu gitu. Misal yang pertama, teman-teman mau meningkatkan brand awareness-nya. Kalau produknya teman-teman, teman-teman mau produknya teman-teman itu dikenal oleh banyak orang gitu. Misal salah satunya iklannya teman-teman itu dimunculin di billboard gitu. Nah, iklan yang ada di billboard itu kan belum tentu kayak bakal meningkatkan penjualannya teman-teman. Tapi kemungkinan besar iklan di billboard itu eh, apa namanya bikin produknya teman-teman itu diketahui dan juga dilihat sama banyak orang. Misalnya di billboard jalanan ini. Misalnya ketika lagi macet itu kan kayak lagi pada nunggu gitu, kayak apa namanya si apa namanya si pengguna jalan raya itu kayak lagi lihat kanan kiri. Nah itu pas banget terus ngeliat billboardnya teman-teman. Terus si mereka itu kayak apa namanya langsung apa namanya oh ternyata ada ya produk ini gitu. Itu kan kayak memperkenalkan brandnya teman-teman ke banyak orang melalui billboard gitu. Atau teman-teman goalsnya lagi yang kedua mau meningkatkan penjualannya nih gitu. Atau meningkatkan salesnya gitu. Itu kan punya punya apa ya punya metrik yang berbeda nanti gitu. Terus kenapa harus ada iklan ini? Kenapa harus ada iklan yang teman-teman buat gitu? Apa sih latar belakangnya teman-teman buat copywriting ini tuh apa sih gitu. Misal karena sales atau penjualannya itu udah mulai turun gitu. Itu kayak nge-push lagi harus ada iklan ini gitu. Atau misal kita lagi eh, atau misal kita lagi mau launching produk baru gitu kan itu kan punya punya jenis tulisan yang berbeda-beda nanti gitu. Itu mukanya mirip Ridwan Kamil. Emang iya, Kak? Emang mirip. Yang mana? Yang ini. Terus selanjutnya, kenapa sih ada iklan ini gitu? Kenapa? Kapan sih iklan ini launching gitu kan? Misal,
ketika hari ibu atau ketika momen Natal atau saat Ramadan itu juga kan beda-beda, atau juga tanggal kembar gitu kan, itu kan juga beda-beda. Terus kita juga bisa lihat trennya. Misal nih Pocari Sweat. Pocari Sweat ini kan ngambil bintang iklan si Fadil Jaidi, dan ini mereka munculnya saat sahur, saat bulan Ramadan kan pasti kalau sahur gitu. Mereka ngambil si apa namanya, bintang iklan si Fadil Jaidi, di mana si Fadil Jaidi ini kan dia punya YouTube ya teman-teman, punya YouTube yang memang kayak sering ada di momen sahur dan juga buka puasa bareng keluarganya gitu kan. Jadi kan kayak Pocari Sweat ini memanfaatkan si Fadil ini untuk menjadi bintang iklannya dia gitu. Gitu. Terus habis itu masuk ke di mana media publikasinya. Terus habis itu media publikasinya teman-teman itu mau di mana? Di billboard kah, atau di televisi kah, atau di media sosial kah? Tergantung apa namanya, target audiensnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman target audiensnya memang anak-anak muda, itu ya berarti cocoknya pakai yang media sosial media. Pakai apa namanya? Kalau di televisi kan agak kurang cocok karena anak-anak muda sekarang kan sedikit ya teman-teman yang apa namanya, yang menonton televisi. Jadi kemungkinan teman-teman bisa pakai di sosial media gitu. Terus bagaimana sih strategi teman-teman publikasiin apa namanya, iklannya teman-teman, itu juga teman-teman harus bisa pahamin gitu. Terus masuk ke jurus yang kedua, bukan jurus 1000 bayangan mantan teman-teman, tapi kita masuk ke jurus panduan si copywriting. Gimana caranya kita mengolah suatu kata itu menjadi mengolah mengolah sebuah kata itu menjadi suatu kalimat. Yang pertama kita masuk ke promosi. Nah, teman-teman ini kan tahu ya kalau promosi itu kayak gimana. Dari kata promosi, nah teman-teman itu harus tahu gimana sih nulis promosi yang bagus. Soalnya promosi itu fokusnya kepada produknya. Misal nih, setiap irisannya dipanggang sempurna dengan cinta dan bahan-bahan organik pilihan. Rotinya lembut dan meleleh di lidah, tidak hanya enak tapi juga memeluk erat nutrisi penting untuk menjalani hari yang penuh energi. Pesan sekarang dan coba rasakan bedanya. Gitu. Nah, itu kan produk sentris banget ya teman-teman. Tapi juga teman-teman harus mention sih kandungannya si roti itu juga gitu. Misalnya rotinya, itu kan tulisannya rotinya lembut dan enak di lidah gitu kan. Tidak hanya enak tapi juga memeluk erat nutrisi untuk menjalani hari yang penuh energi gitu. Nah, ini kan eh, dari promosi itu kan kayak menunjukkan ternyata ada loh orang-orang yang relate juga dengan apa namanya? Yang orang-orang yang butuh dengan nutrisi itu gitu. Misal nih targetnya tuh kayak aku. Misal nih aku ini tipe yang aku nggak bisa makan berat, sarapan berat, nggak bisa sarapan berat, tapi aku harus makan, aku harus apa namanya, aku harus apa kemasukan makanan gitu. Tapi aku nggak bisa makan yang kayak langsung nasi gitu, nggak bisa. Jadi itu menjadi pilihan apa namanya, roti itu bisa jadi iniku, bisa jadi pilihanku gitu. Intinya gitu. Roti ini nggak bisa, roti ini nggak bikin kenyang seharian, tapi roti ini bisa kayak menjaga aku buat nggak kelaparan sampai siang gitu, intinya gitu. Terus misalnya ada lagi teman-teman jual kamera, terus teman-teman itu bilang kalau kamera teman-teman itu terbagus, ya teman-teman itu harus mention kalau teman-teman itu kalau kamera yang teman-teman jual itu bisa apa namanya, bisa kayak misalnya membuat gambar terang di ruangan yang gelap, misalnya gitu. Keunggulannya teman-teman tuh apa gitu, kamera terbagusnya tuh apa gitu. Kayak misalnya lagi bisa membuat foto itu jadi lebih berwarna gitu. Atau yang lain-lain harus tetap mention benefitnya kepada pelanggan gitu intinya. Dan jangan lupa untuk sertain call to action ya teman-teman gitu.
Terus masuk kepada penjualan. Kalau penjualan ini tujuannya ya memang untuk salesnya. Kalau tadi kan promosi, pure promosi doang ya, kayak untuk meningkatkan awareness-nya aja. Tapi kalau penjualan, ini udah pasti goals-nya teman-teman. Di sini aku mention testimoninya juga. Bentar, di sini. Antriannya aja kayak kereta api, dan yang belanja nggak cukup pakai satu kantong, keren gitu kan. Itu kan kayak buat orang mikir ya teman-teman, emang apa namanya, produk yang teman-teman jual itu tuh kayak seramai apa sih gitu kan, sampai kayak kereta api gitu gitu. Ini bisa menggunakan teks atau juga visual. Teman-teman promosiannya bisa lewat gambarnya juga. Kalau misalnya si apa namanya produknya teman-teman tuh beneran sampai antriannya sepanjang itu gitu. Terus teman-teman juga ini mention kalau dijamin bakal nyesel kalau ketinggalan promo ini gitu. Ini juga termasuk bentuk copywriting yang lumayan efektif ya, teman-teman. Kalau copywriting itu tetap harus ada judul, harus ada body copy-nya, terus harus ada CTA-nya juga gitu. Ini aku bikin tanpa formula ya, teman-teman. Nanti aku bakal jelasin gimana caranya aku bikin yang pakai formula sambil kita praktik. Terus selanjutnya, kalau branding. Branding ini kita benar-benar fokus untuk menunjukkan produk kita gitu. Misalnya ini, brand ini jadi buronan banyak orang. Kok bisa gitu? Brand ini dirancang menggunakan bahan dengan kualitas yang tinggi, bikin kamu nggak kedinginan kalau lagi mendaki gitu. Dan brand yang diciptakan dengan kombinasi sempurna antara fungsionalitas dan juga gaya. Untuk pelayanan, kami pastikan berikan yang terbaik. Buat kamu pelanggan baru, dijamin bakal terus-terusan pakai brand kami, gitu misalnya. Intinya itu benar-benar kayak ngebanggain si produk ini dengan apa namanya, kayak apa ya istilahnya, kayak melebih-lebihkan si produk ini. Ini kan kualitasnya tinggi, nggak bikin kamu kedinginan kalau lagi daki gitu. Brandnya ini diciptakan dengan kombinasi antara fungsionalitas dan juga gaya. Istilahnya kayak ngebranding si diri kita misalnya, kayak ngebranding diri kita sendiri di sosial media. Simpelnya gitulah intinya. Itu. Terus masuk ke launching nih teman-teman. Launching. Kenalkan produk baru kami. Produk ini pasti bikin kamu terus-terusan happy. Ransel ini memiliki desain yang ergonomis, bahannya tahan air, dan ruangan penyimpanannya luas. Yuk cari tahu lebih lanjut tentang produk kami. Gitu. Ini kan produk sentris juga, hampir mirip sama kayak yang promosi tadi. Jadi nanti teman-teman terserah mau pakai yang mana, sesuai dengan goals-nya teman-teman aja. Itu mau kayak gimana gitu. Terus mulai dari promosi, terus penjualan yang tadi atau sales, terus kemudian branding, terus launching, itu kan punya metrik yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nanti oke, sebelum ke formula nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Kayak masih bingung gitu nggak sih? Atau aku jelasinnya kurang cepat, kurang lambat ya? Jelasinnya pas kok, cuman karena nggak praktek jadi agak bingung aja. Iya, iya, ini mau praktik sebentar ya. Berarti branding itu kayak lagi buat pencitraan produk gitu ya? Iya, bener banget. Kayak pencitraan itu istilahnya, bahasa gaulnya kayak pencitraan gitu. Bener banget. Oh gitu ya Kak. Iya. Oke, yang lainnya aman. Kalau misalnya aman, kita langsung buat formulanya copywriting itu. Biar teman-teman makin paham. Soalnya tadi kalau aku jelasin nggak pakai formulanya itu kayak itu ya teman, kayak acak-acakan gitu ya. Dan bikin bingung.
Oke, aku izin minum bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman di rumah juga boleh banget minum, boleh banget sambil makan. Daripada sambil tiduran, lebih baik minum sambil makan ya teman-teman. Karena kalau sambil tiduran takutnya bablasan. Oke, kayaknya udah aman ya materi yang sebelumnya. Kita langsung masuk ke formula copywriting. Gimana sih caranya membuat copywriting menggunakan formula-formulanya ini gitu. Sebenarnya formula copywriting ini banyak banget teman-teman, tapi di sini aku bakal bahas 5 aja karena itu beragam banget ya teman-teman, itu banyak banget. Aku di sini mau jelasin 5 aja yang sering dipakai itu apa aja sih di copywriting gitu. Yang pertama ada AIDA, terus kemudian ada PAS, terus kemudian ada BAB, terus habis itu kemudian ada FAB, terus kemudian ada 4P. Nah, untuk penjelasannya nanti kita bakal jelasin satu-satu. Kita masuk ke formula AIDA, formula pertama. Itu ada attention, interest, dan juga attention, interest, desire, dan juga action. Attention itu apa sih? Gitu. Kita bisa sebut kalau attention itu headline atau judul. Gitu. Nah, di attention itu teman-teman bisa pilih dulu pakai judul yang mau kayak gimana. Misalnya judul yang ajakan atau judul yang berupa pertanyaan. Tapi biasanya attention itu orang pakai judul yang memang itu kalimatannya itu berupa pertanyaan gitu kan. Karena apa? Karena kalau pakai pertanyaan itu si audiens itu mudah terpancingnya teman-teman. Jadi kalau bisa ketika teman-teman menulis formula copywriting di bagian attention itu pakai pertanyaan. Terus kemudian ada interest. Teman-teman bisa masukin data, teman-teman bisa masukin fakta, terus teman-teman bisa masukin empati, yang tujuannya itu narik si audiens, semakin mantap buat baca kontennya teman-teman, gitu. Karena ada data, karena ada fakta dan empati tersebut. Jadi ketika udah baca attention teman-teman, terus apa namanya si audiens itu langsung baca si interestnya, gitu. Terus habis itu mereka semakin tertarik nih. Terus kemudian teman-teman masukin sih desire-nya. Ini lebih mainin ke emosionalnya tulisan itu. Gimana nanti teman-teman pakai kata-kata kayak misalnya bayangkan, kayak misalnya renungkan, terus imajinasikan, dan kata-kata semacam itulah. Terus kemudian ada action. Ini setiap formula itu ada actionnya ya teman-teman, harus ada actionnya. Itu ajakan untuk bertindak, misalnya kayak kunjungi, klik link gitu. Kayak teman-teman udah pasti untuk actionnya ini. Terus ini kita mau coba praktek ya teman-teman. Di sini aku ada bahan-bahannya. Kita misalnya sebagai seorang copywriter pengen buat copywriting tentang suplemen suplemen diet suplemen fiber diet ini dengan bahan-bahan misalnya kita itu ingin menjual dengan kelebihan produk suplemen ini itu diimpor dari Korea misalnya menggunakan berbagai macam kandungan buah yang kayak akar serat ekstrak yang kayak akan serat. Terus target pasarnya kita misalnya milenial dan juga Gen Z yang memang mereka itu pengen banget punya berat badan ideal. Terus habis itu media publikasinya kita pakailah Instagram dan juga Facebook gitu. Nah, formulasinya kayak gimana sih Kak gitu. Nah, di bagian attention tadi, di bagian attention tadi kan aku mention kalau kalau bisa itu pakai pertanyaan. Misalnya nih, mau tampilan prima dengan berat badan yang ideal gitu. Kan kayak orang apa anak-anak Gen Z dan juga milenial tuh kayak iya aku juga pengen nih kayak gitu, aku juga pengen nih punya tampilan prima dan berat badan yang ideal gitu. Terus mereka lanjut baca nih.
lanjut baca, suplemen diet kami dirancang khusus untuk membantu kamu menurunkan berat badan tanpa harus melewatkan makanan favorit dan melelahkan diri dengan olahraga berat. Ini kan teman-teman kayak ngasih data bahwa ngasih fakta juga bahwa eh, dengan suplemen diet ini mampu menurunkan berat badan tanpa harus melewatkan makanan favorit dan juga tanpa capek-capek olahraga berat gitu. Kayak kayak wah semakin semakin ini nih, semakin mereka semakin wah gitu. Oh, ada juga ya gitu. Terus habis itu masuk ke desainnya. Coba kamu bayangkan dan rasakan memiliki bentuk tubuh yang kamu inginkan tanpa perlu diet yang menyiksa gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Terus habis itu di bagian actionnya, tunggu apa lagi? Pesan sekarang dan jadi bagian dari generasi yang peduli akan kesehatan dan juga penampilan. Gitu. Ini contohnya dari formula AIDA-nya teman-teman. Itu. Terus selanjutnya masuk ke formula PAS. Masuk ke formula PAS. Isinya tuh ada apa aja gitu. Ada problem, ada agitated, dan juga ada solution. Nah, problem tuh apa sih? Nah, itu nanti teman-teman bisa jabarkan terlebih dahulu masalahnya dari audiensnya teman-teman. Kalau kita udah tahu ya target pasarnya kita otomatis itu bisa tahu masalahnya si audiensnya itu. Nah, kita ceritain dulu di depan masalahnya mereka tuh apa. Terus habis itu agitate. Itu teman-teman benar-benar kayak besar-besarin masalahnya. Biasanya pakai kata kayak apalagi, parahnya lagi, buruknya lagi gitu-gitu. Jadi kan buat audiens itu kayak ketakutan gitu teman-teman. Kalau misalnya melihat agitatnya teman-teman gitu. Kayak mereka tuh punya pikiran kayak wah bahaya juga ya gitu. Terus habis itu solusinya. Nah, teman-teman bisa sertakan solusinya buat yang baiknya buat mereka tuh apa. Solusinya yang relate dengan masalah yang mereka punya gitu. Ini kayak apa namanya semacam CTA-nya gitu, kayak kalimat akhirnya gitu lah. Coba kita lihat contohnya. Dengan bahan-bahan yang tadi, kita tuh punya problem ini. Yang pertama, kesulitan punya berat badan yang ideal karena gaya hidup dan pola makanan yang kurang sehat gitu. Terus habis itu hati-hati kayak wah, kayak dari problemnya tuh kayak bilang kalau mereka tuh yang anak Gen Z dan juga milenial tuh memang banyak yang gaya hidupnya dan pola makannya tuh nggak sehat gitu. Kan di agitate ini dibesar-besarkan nih kayak kamu apa namanya hati-hati ketika kamu nggak percaya diri dengan penampilanmu atau bahkan udah nggak bisa pakai baju favoritmu lagi itu bakal jadi beban emosional dan ganggu kesehatan mentalmu gitu itu kan kayak wah iya juga ya kayak pengen banget aku punya berat badan ideal bisa biar bisa pakai baju favorit gitu misalnya terus terus solusinya teman-teman bisa pakai segera dapatkan solusinya dengan klik link di bawah ini gitu. Oke, kita masuk ke yang praktik. Sekarang kita praktik yang di bagian formula BAB. Masuk ke before ya, teman-teman. Before ini gimana teman-teman nunjukin kondisi mereka sebelumnya. Before-nya tuh gimana. Terus habis itu after-nya. Kondisi mereka sesudahnya itu kayak gimana. Kira-kira kondisi apa sih yang mereka mau kita kayak membuat mereka tuh membayangkan kalau mereka itu menggunakan produk kita akan jadi seperti apa gitu. Terus habis itu bright. Bright itu jembatannya. Jadi kondisi mereka sebelumnya itu kayak gini. Terus kondisi mereka yang akan mereka inginkan itu kayak gini gitu. Nah, brightnya ini itu jadi jembatannya gitu. Yuk kita bisa isi bareng-bareng yang di bagian ini. Teman-teman udah paham belum sama pengertian yang formula BAB ini? Tadi di bagian bahan-bahannya udah teman-teman screenshot belum? Soalnya itu kita pacuannya ke ini. Ini bisa teman-teman screenshot dulu. Nih, aku kasih slide-nya ya. Bisa teman-teman screenshot dulu. Udah.
Oke, kita bakal praktik yang BAB ini. Before, after, break. Teman-teman bisa nggak nulis pakai formula ini dengan bahan-bahan yang tadi udah teman-teman screenshot? Teman-teman jelasin before-nya itu kayak gimana, after-nya itu kayak gimana, terus jembatannya itu kira-kira kayak gimana gitu. Cara nulisnya. Ada yang mau nulis di chat? Misal, apa ya, before-nya tuh anak-anak milenial dan Gen Z itu kayak frustasi dengan berbagai program diet yang nggak kunjung memberikan hasil gitu. Misal gitu. Terus after-nya tuh kayak gimana sih kalau kamu pakai produk yang bisa mencapai bentuk badannya ideal ini gitu. Terus habis itu break-nya kayak yuk cari tahu selengkapnya dengan cara klik link di bawah ini gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau dari suara kayak gini boleh nggak? Boleh, boleh banget. Nanti aku bakal tulis. Before-nya itu banyak anak muda yang gemuk karena kurangnya olahraga. Betul, itu juga masuk ya karena itu kan relate dengan mereka. Dan itu menjadi masalah di masyarakat ya. Banyak anak Iya, muda yang betul betul. gemuk. Bagus. Terus Kak Rifa, afternya apa nih? Afternya berarti setelah menggunakan produk yang kita jual kan ya? Iya, kayak kalau teman-teman pakai produk ini tuh kira-kira teman-teman bakal kayak gimana sih gitu. Afternya jadi kurus seperti artis-artis Korea. Nah, bener banget itu. Kayak gimana ya bahasanya? Bagaimana gitu ya. Heeh. Kalau ada sebuah. Nah, ini kan kayak, wah gimana nih kalau misalnya ternyata ada produk yang bikin kita tuh kurus kayak artis Korea gitu ya. Betul betul betul. Terus Bridge selanjutnya, bridge-nya konsumsilah fiber diet ini karena kaya akan serat dan kandungan buah sehingga bisa mendapatkan badan ideal seperti idol-idol BTS. Ya. iya gitu ya. Boleh juga itu, karena itu jembatannya ya teman-teman. Kayak apa ya bahasanya? Yuk. Nah, itu idenya sering muncul, cuman untuk di bahasanya biar menggugah orang itu suka masih bingung sih. Iya, bener banget. Heeh. Itu salah. Benar ya. Misalnya, yuk langsung aja ya. Pendeknya aja ya. Misalnya gini ya, teman-teman. Pendeknya gini. Iya bener. Kalau kata Kak Rifa tadi, kayak kita tuh udah mikirin, tapi tuh kita bingung ya bahasanya tuh kayak gimana. Gitu. Jadi caranya kayak gitu, kita tuh tulis aja bahasanya awal kita, terus habis itu kayak dicocok-cocokin kira-kira yang mana sih yang cocok gitu. Itu juga nanti bisa buat copywritingnya teman-teman tuh jadi lebih bagus ketika teman-teman kayak udah saling nyocokin dan apa namanya, teman-teman tulis saja idenya teman-teman, intinya gitu. Before udah capek diet biar bisa styling outfit ala artis K-pop, malah gagal terus. Iya iya itu bisa bisa banget, bisa banget. Kamaria seringkah styling outfit gitu gagal? Wih mantap nih. Oke, selanjutnya ya teman-teman.
karena masih ada 2 formula lagi. Terus selanjutnya ada formula FAB. Itu ada future, advantage, dan juga benefit gitu. Future nih apa sih gitu. Nah, future nih apa sih sebenarnya? Nah, ini tuh menjelaskan karakteristik dari produknya teman-teman produk yang teman-teman jual. Misalnya nih aku kasih contoh karakteristik, misalnya nih aku tuh jualan smartphone kan di situ. Di situ aku menjelaskan fitur-fiturnya kayak misalnya HP ini tuh apa namanya? Layarnya 6 inci, terus baterainya itu 4000 mAh. Terus kameranya itu 12 megapiksel. Itu kan termasuk karakteristiknya. Terus habis itu di advantage, itu teman-teman jelasin keunggulan dari karakteristik yang teman-teman sebutkan tadi gitu. Misal eh, dari fitur yang kameranya yang layarnya 6 inci tadi itu teman-teman bisa nonton dengan layar yang besar gitu misalnya. Terus dengan baterai yang 4500 mAh itu teman-teman bisa tahan lama dalam penggunaannya, bisa seharian gitu. Terus dipakai buat ngegame itu nggak lowbat gitu, gitulah intinya. Terus dengan kamera yang sekian megapiksel itu tadi hasil fotonya itu tajam, hasil fotonya itu jernih gitu. Jadi feature-nya itu jelasin karakteristik, si advantage-nya itu jelasin kalau apa namanya keunggulan dari fitur-fitur dari karakteristik-karakteristik yang sudah dijelasin sama si feature-nya itu gitu. Terus benefitnya, teman-teman bisa jabarin eh, apa namanya, apa sih manfaatnya kalau pakai produk yang teman-teman jual gitu. Itu di bagian benefitnya. Terus selanjutnya kita isi yuk, isi bareng-bareng nih yang di formula FAB-nya. Ada yang mau jawab? Misal di bagian future-nya nih, bagian future-nya kayak teman-teman tuh kasih tulisan produk kami ini mengandung bahan-bahan alami seperti ekstrak buah-buahan yang kayak akan serat, diformulasikan secara khusus untuk membakar lemak-lemak jahat, misalnya gitu. Terus habis itu di bagian advantage-nya, teman-teman bisa kayak tulis dengan ekstrak buah-buahan kan tadi kita nge-mention ekstrak buah-buahan tuh di bagian future-nya. Terus di bagian advantage-nya dengan ekstrak buah-buahan yang kayak akan serat terbukti secara ilmiah itu efektif dalam membantu menurunkan berat badan. Itu di bagian advantage-nya. Terus di bagian benefit-nya teman-teman mention produk kami ini bisa membuat kamu mengurangi berat badan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang mudah gitu dan membuat kamu lebih percaya diri dengan penampilan gitu. Gitu. Teman-teman ada yang ini enggak? Ada yang udah coba-coba terkait formula FAB ini? Aduh, malah bergeser. Ada yang mau on mic atau Mau kalau boleh lagi. boleh banget. Boleh banget Kak Rifa. Ini buah hama seratnya ngasal aja nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Featuresnya Aman-aman. apa ya? Di fiber diet ini eh, kandungan buahnya ada 20 buah yang menurut penelitian memang dapat mengurangi kandungan lemak di tubuh. Terdapat 20 kandungan, bentar, kandungan buah yang menurut peneliti ya, Ya, betul. Menurut peneliti, dapat menurunkan berat badan. Terus ini advantage-nya apa? terus untuk advantage-nya fiber diet ini
di kantong milenial dan Gen Z harganya tidak membuat apa sih jebol kantong. Apa ya istilahnya? Tapi Kak Rifa, untuk Ya. di bagian advantage-nya ini Hmm. itu harus ada penjelasan dari misal kandungan buahnya. Gitu-gitu. Hmm. Oh, iya 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 iya. Hmm. Nah, misal dengan kandungan buah yang kayak akan serat itu dengan Hmm. 20 kandungan. Misal gini ya. Hmm. Terbukti. eh kan di bagian advantage-nya ini kan menjelaskan bahwa si kandungan mereka untuk apa namanya, membantu menurunkan berat badan gitu. Kalau tadi kan Kak Rifa bilangnya kayak nggak bikin dompet kosong, tapi kan di sini kayak nggak mention si dompetnya itu loh, gitu. Nggak Oh, mention jadi sih kalau si apa namanya obat fibernya ini nih murah gitu. Jadi oh, memang harus ada apa namanya penjelasan dari karakteristik gitu. oh jadi advantage-nya Terus misal kirs benefitnya. ya. Iya, betul. Kayak penjelasan dari si apa namanya? Si apa? Future-nya itu. Misal, Benefit terus di bagian benefitnya apa nih? dapat membuat badan langsing dan melancarkan BAB. Ya, boleh dapat dapat membuat ini aja ya gampang ya. Dapat membuat membuatmu mengurangi. Nah, misalnya gini. Ini juga udah bagus ya. Kami ini terdapat 20 kandungan buah yang menurut peneliti dapat menurunkan berat badan. Dengan dua kandungan buah tersebut, bukti terbukti secara ilmiah, produk kami efek dalam itu selanjutnya di bagian benefit, kayak produk ini tuh dapat membuat kamu mengurangi berat badan dalam waktu yang lebih singkat dan percaya diri dengan penampilan kamu. Gitu. Coba kita lihat di ini, Kak Naupal. Feature-nya, produk ini mengandung bahan-bahan yang kayak akan serat dengan kandungan serat tinggi, dapat membantu kamu melancarkan pencernaan sehingga dapat menurunkan berat badan. Nah, ini benar banget. Ini juga bahasanya lebih bagus ini. Tempatnya Kak Naupal ini. Dan rendah gula, ya. Ya, ini Kak Naupal benar banget. Sudah bagus. Terus selanjutnya kayaknya udah agak mulai paham ya. Selanjutnya kita masuk ke formula yang terakhir. Terakhir nih. Udah hampir setengah ya teman, masih pada tahan kan ya. Untuk formula ini itu ada 4P. 4P itu yang pertama ada promise, terus kemudian ada picture, terus kemudian ada proof, terus yang terakhir ada push. Promise ini berupa janji-janji ya teman-teman.
atau yang biasa kita sebut dengan promise headline gitu. Contohnya, misalnya produk kami bisa mencerahkan dan sebagainya gitu kan, kayak dengan memakai produk kami kulit kamu bisa cerah gitu kan, itu kayak janji gitu kan. Terus habis itu picture-nya ini tuh merupakan ya teman-teman, kira-kira apa sih yang akan terjadi kalau kamu pakai produk ini gitu, itu merupakan gambarannya. Terus habis itu proof, ini merupakan bukti. Kalau teman-teman tahu iklan kayak top Tropicana Tropicana Slim, itu kan iklannya gini, kamu bisa lebih sehat, kamu bisa lebih enjoy beraktivitas karena sudah dicoba oleh ribuan pengguna gitu kan. Itu kan kayak mention si ribuan penggunanya itu. Itu kan kayak ngasih bukti kalau yang beli ini tuh udah banyak gitu kan. Nah, itu kan dengan adanya bukti itu, iklannya teman-teman itu semakin kredibel. Iklannya teman-teman itu semakin dipercaya. Apalagi kalau teman-teman bisa masukin angka. Kayak misalnya, sudah dipakai 50.000 orang di seluruh dunia gitu. Teman-teman semakin kredibel, semakin apa namanya, dipercaya intinya gitu. Terus habis itu push, push itu bagian sininya, di bagian ajakannya gitu. Itu merupakan formula copywriting yang 4P. Terus selanjutnya kita bakal praktik 4P. Ini teman-teman, ada yang mau itu lagi? Kak Rifa mau nyoba lagi? Atau Kak Novel? Atau tadi ada, atau Kak Maria? Boleh diisi. Aku kasih contohnya ya. Coba. Kalau misalnya promisnya itu apa? Promisnya itu misal eh, dengan menggunakan produk kami, kamu itu akan mendapatkan tubuh yang langsing dan juga ideal. Terus habis itu kan promisnya. Kalau misalnya teman-teman pakai produk ini, teman-teman tuh bakal dijanjiin punya tubuh yang langsing dan juga ideal. Terus habis itu picture-nya. Bayangkan jika kamu memiliki tubuh yang kamu impikan, gitu. Misalnya ramping, kencang, terus habis itu energik, gitu kan, kayak gambarannya, gitu. Terus habis itu proof-nya apa? Proof-nya kayak tadi, menyebutkan bukti, data, dan juga bisa pakai angkanya. Produk ini telah terbukti memberikan hasil yang maksimal pada ribuan pengguna di seluruh dunia, misalnya gitu. Terus habis itu di-push lagi, dapatkan produk kami sekarang dan rasakan perubahannya pada bentuk tubuh kamu dalam waktu dekat, gitu. Terus tapi ada nggak ininya teman-teman, kayak apa versinya teman-teman gitu? Ada nggak? Bisa on mic dan juga nulis di kolom chat. Ini pusing karena mulai agak banyak. Iya, pusing karena ada 4 ya Kak Rifa ya. Iya, betul. Coba sambil dipikir lagi. Kalau versinya teman-teman itu kayak gimana sih gitu. Kak Noval belum tidur kan ya? Boleh Kak Noval jawab lagi? Mungkin yang Kak lain Maria, bisa mencoba. boleh, boleh banget. Ayo Kak Rifa, ambil kita pelan-pelan ya. Nah, Janji. nih Kak Noval. Oh, Kak Rifa mau nyoba? Boleh, Boleh deh. Wah, Mas boleh yuk. sudah muncul duluan. Mas Noval ini kayaknya sudah paham banget ya. Coba kita baca yang punya Mas Noval dulu. Promisnya, kamu bisa mendapatkan berat badan ideal dengan mengkonsumsi produk ini. Ya, betul. Picture-nya tubuh yang langsing, bak model papan atas pun bukan sekedar impian, gitu. Betul. Proof-nya, hasil penelitian menggunakan sampel 100 orang menunjukkan 90 orang bahwa salah.
Hasil penelitian menggunakan sampel 100 orang menunjukkan 90 orang mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Khususnya, produk ini telah memiliki efek samping dan sudah tersertifikasi BPOM sehingga tidak membahayakan kesehatan kamu. Nah, ini benar banget ya. Di bagian proof-nya juga Kak Noval ini mention angka. Karena kayak lebih terbukti gitu ya. Ini udah bagus sih Kak Noval. Aku salin aja ya, bentar. Biar keisi. Ini kayaknya Kak Noval udah jago banget. Baru belajar sekarang kok. Ya, tapi mantap banget. Nggak bisa. Oke, gini ya teman-teman. Kalau yang di bagian, apa namanya, korpi. Teman-teman bisa pakai formula kayak gini. Oke. Oke, gini. Oke, di bagian promise-nya teman-teman bisa pakai kata-kata kayak gini, kalimat kayak gini. Terus di bagian picture-nya juga teman-teman bisa pakai kalimat kayak gini. Di bagian proof-nya juga teman-teman bisa pakai bukti yang berupa angka. Terus habis itu di bagian push-nya didorong lagi biar si orang itu cepat beli gitu. Oke. Kayaknya udah clear materi formula. Terus kemudian teman-teman kalau misalnya pengen belajar formula lebih banyak, itu teman-teman bisa cari ya, bisa search di YouTube itu banyak banget. Karena formulanya itu kadang setiap orang tuh punya apa namanya? Punya kayak apa namanya? Kayak rekomendasi formula yang berbeda-beda. Jadi mungkin kalau di sini aku bahasnya ini, mungkin di orang lain nanti bahasnya beda gitu. Jadi Kak Maria, wah pending. Bentar, aku baca kok Kak, bentar. Promis, solusi mudah mencapai tubuh sehat dan ideal zaman now dengan fiber diet. Picture-nya bisa banget nih bikin perut langsing dan jadi lebih bugar perutnya. Lihat apa kata mereka yang berhasil menghasilkan perut dalam 7 hari. Bener banget, bener banget. Bener Kak Rifa, bener Kak Rifa. Bener Kak Maria. Mantap gitu. Nah, lanjut lagi tadi ke copy apa namanya formulanya. Jadi teman-teman bisa pakai apa aja formulanya. Izin bertanya, Kak, semua formula yang telah Kak Santi paparkan, mana yang lebih menarik perhatian berdasarkan pengalaman Kakak? Kalau dari aku sendiri, yang aku tahu, itu orang-orang banyak banget pakai formula AIDA. Dan mungkin teman-teman kalau cari di YouTube, versinya tuh banyak banget yang AIDA. Dan itu bisa teman-teman aplikasikan gitu. Apalagi buat teman-teman copywriter pemula ya, kayak kita-kita ini, itu tuh sering banget pakai formula yang AIDA. Karena lebih apa? Lebih gampang, teman-teman formula yang AIDA. Nanti bisa teman-teman praktikin. Soalnya tadi kita nggak praktikan yang formula AIDA karena menurut aku itu lebih gampang. Jadi kita praktik yang lain gitu. Oke, teman-teman. Itu tadi ya materi pada malam hari ini. Dan seru banget ya teman-teman. Nggak kerasa sekarang udah 21.40 ternyata. Kayak udah malam banget. Dan sebenarnya ini aku tahu teman-teman juga udah capek. Apalagi yang udah masuk kerja, apalagi yang udah masuk kuliah. Itu juga kan udah capek ya. Dan teman-teman terima kasih atas partisipasinya malam ini yang udah mau belajar bareng, yang udah mau menggali ilmunya bareng, dan kita saling transfer ilmu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terus aku mau nyampein teman-teman jangan lupa ngisi absen. Nah, tapi untuk absennya sendiri teman-teman nanti ada sesi Q&A. Nah, itu absennya sendiri bakal yang udah di apa namanya di chatnya Kak Aryo ya. Terus habis itu aku mau jelasin ininya teman-teman. Apa namanya? Studi case-nya teman-teman. Sebentar aku stop screen. Oke, muncul ya.
Oke, ini ada semacam PR-nya buat teman-teman. Kayak teman-teman harus nulis copywriting. Salah satu kayak apa namanya? Aku di sini ngasih contoh si Ransel. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, di bagian ini teman-teman nulis nama lengkapnya teman-teman. Terus kemudian teman-teman tulis asalnya teman-teman tuh dari mana. Terus di bagian ini teman-teman juga bisa isi nih rangkuman materi copywriting. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman itu kemarin nggak nyatet atau lagi lupa-lupa gitu, teman-teman bisa lihat YouTube-nya komunitas pejuang digital. Kak, PPT yang kemarin dan hari ini boleh di sini, boleh nanti aku share ya. Tapi teman-teman jangan kopas, teman-teman harus kayak kasih parafrase sedikit gitu tentang ketika teman-teman ngisi rangkumannya ini. Udah aku share Terus kok habis yang itu, kemarin di grup. oh udah di-share. Heeh. Oh iya, udah di-share ke teman-teman, tapi yang sekarang nanti aku share ya. Sekalian aku nge-share si apa namanya studi case-nya teman-teman ini. Makasih Kak, iya sama-sama. Terus habis itu nanti teman-teman isi apa sih copywriting kemarin tadi juga aku udah sedikit jelasin ya. Aduh. Terus kemudian sebutkan jenis-jenis copywriting itu tadi ada apa aja gitu. Terus habis itu perbedaan si landing page dan juga website tadi juga udah aku jelasin itu apa aja. Terus formula yang ada di copywriting itu apa aja yang kita belajar bareng-bareng tadi gitu. Terus ini case tadi. Nah, di sini aku pengen teman-teman itu jadi penjual tas ransel ini. Aku pengen teman-teman tuh kayak memasarkan si produk ini gitu. Nanti teman-teman tulis apa namanya kelebihan dari tas yang teman-teman jual ini apa. Terus teman-teman target pasarnya ini mau kemana. Terus media publikasinya tuh mau kemana gitu. Kelebihannya mungkin ini, kelebihannya udah mention sedikit sini, tahan air, nyaman, ergonomis, dan lain sebagainya. Terus habis itu target pasarnya. Target target pasarnya itu teman-teman misal orang-orang yang suka mendaki atau orang-orang yang emang kerjaannya tuh naik gunung gitulah atau hiking gitu-gitu target pasarnya gitu. Terus habis itu media publikasinya tuh teman-teman mau di mana? Misalnya mau di Instagram, misalnya mau di Facebook kayak yang tadi gitu. Terus selanjutnya, nah ini bisa teman-teman terapi pakai itu teman-teman eh, terapin juga pola PAS itu gimana. Terus selanjutnya BAB, selanjutnya FAB, terus selanjutnya yang terakhir tadi ada 4P gitu. Terus di bagian akhir teman-teman itu isi Instagramnya teman-teman, terus TikToknya teman-teman, Twitternya teman-teman, dan LinkedIn-nya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya TikTok atau nggak punya Twitter begitu, dikosongin juga nggak apa-apa. Ini nggak terlalu maksa kok teman-teman. Itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih Dika terkait ada tugas? yang tanya, ada yang tanya di Q&A. Oke, bentar. Izin bertanya Kak, kalau membuat CTI itu sebenarnya pakai rumus nggak Kak? Apa hanya sekedar daftar sekarang, beli sekarang dan lain-lain? Dari Armandita, Arinandita. Oke, oke, sebentar. Sebentar ya, Kak. Aku izin minum dulu ya, Kak. Oke, oke. Pertanyaan dari Kak Armandita. Izin bertanya, Kak, kalau membuat CTA itu sebenarnya pakai rumus nggak, Kak? Apa hanya sekedar daftar sekarang, beli sekarang, dan lain-lain? Oke, untuk masalah CTA ya. CTA itu sebenarnya bukan hanya kayak beli sekarang, ayo daftar sekarang, dan lain-lain. CTA itu nggak sesimpel itu ya, teman-teman. CTA, apa, call to action itu nggak cuma perintah, tapi itu tuh ajakan teman-teman buat, ajakan si audiens buat teman-teman itu
punya tindakan gitu. Jadi itu bukan pure perintah gitu. Kalau misalnya kayak beli sekarang itu kan kayak kayak kesannya nyuruh ya teman-teman. Tapi CTA itu nggak kayak gitu. Biasanya CTA itu ada formatnya teman-teman. Yang pertama ada dua format biasanya. Yang pertama itu urgency plus ajakan. Misalnya kayak apa? Kayak diskon 50% untuk 10 pembeli pertama. Ayo check out sekarang gitu kan. Itu kan kayak mendesak si apa namanya audiens untuk langsung beli. Ayo cepetan beli gitu. Itu kan kayak udah urgent banget nih gitu. Karena 10 orang pembeli pertama tuh kadang cepet banget hilangnya gitu. Itu kayak urgency plus ajakan. Terus kemudian social proof sama ajakan. Misal, social proof itu kayak tadi bukti gitu kan, kayak lebih dari 100 orang itu telah sukses mengembangkan usahanya, bahkan social proof ajakan. Dan ya kayak gitu orang-orang tuh kayak lebih dengan tulisannya teman. Dan nggak hanya kalau sekarang kayak apa sih nyuruh gitu. Itu Kak Armandita. Terus ada lagi ya, maksimal tugas dikumpulin kapan? Dikumpulin kapan Kak Rio? Sebelum kelas content writing ya. Oke, berarti absennya juga sekalian itu ya? Iya, Hasna, iya. Di form paling bawah ada tugas hari ini ya. Iya, Kak. Jadi ngisi absensinya ntar aja sekalian ngirim tugas. Iya, betul. Ngisi absensinya setelah tugasnya teman-teman selesai. Jangan Teman-teman ngisi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau mungkin kayak masih bingung nih mau tanya apa? Atau nanti bisa tanya di grup juga. Hmm. Itu Grup nanti tuh dibuat aman. buat kalian bisa nanya-nanya selama ini kelas ini dimulai, guys. Betul. Jadi grupnya dipakai Yang lain sebaik-baiknya. ada yang mau bertanya? Oke, Kak. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Oke, bentar lagi kita tutup ya, guys ya. Kalau nggak ada yang nanya lagi, guys. Ya, kalau misalnya bingung ya tadi itu kita komunikasinya lewat WhatsApp ya, teman-teman. Hmm. Tapi kayaknya udah cukup sih, Kak. Soalnya tadi banyak juga kan yang nanya di apa namanya? Pertengahan materi. Mungkin udah pada tidur, Kak. Malam Ini begini. kayaknya kelasnya kemalaman, Kak, gitu. Besok lagi kalau membuat jadwal jangan jam segini, Kak, gitu. Ya, Selasa depan mau jam berapa nih, guys? Jam 7 kali, guys ya. Mulainya. Aku sih terserah kalian aja, guys. Mau enaknya jam berapa? Jam 7 7 boleh. boleh, boleh jam 7. Oke, jam 7 guys ya, biar nggak kemalaman, guys ya. Oke. Oke. Oke, kayaknya cukup deh, Kak, pertanyaannya. Dan ini udah Ini jam segini juga. ini nggak ada foto-foto dulu. Foto-foto nih. Boleh foto-foto dulu? Yuk, hidupin kameranya, teman-teman. Oh, yang meeting borout. So, ah, boleh, boleh, boleh. Bentar ya, aku bingung nih. Berapa slide sih? Satu ya? Satu slide. Iya, satu slide. Tadi Sa- sempat yang join 25 kayaknya, Kak. Iya, pada izin, ada urusan katanya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, Oke, udah.
Terima kasih ya teman-teman yang malam-malam kayak gini udah mau ikut kelas. Terima kasih partisipasinya, terima kasih antusiasnya buat teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat malam hari ini itu bisa kita sebarkan lagi ke orang lain. Jadi nggak cuma hanya di teman-teman, tapi sampai ke teman-temannya teman-teman intinya gitu. Dan Terima kasih jangan juga, bosan Santi. buat jangan bosan buat berbagi ilmu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Santi. Selamat malam, selamat beristirahat ya teman-teman. Semuanya selamat istirahat.